Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hadiyahu wa walah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu uswatun hasanah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah di tengah pandemi yang mendunia, di tengah kerinduan para jamaah haji khususnya dan umumnya semua umat Islam ingin tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian di Mina dan lempar jumrohnya. Semua rangkaian bentuk ketertundukan kepada Allah, semua kita merindukan, baik yang sudah maupun apalagi yang belum. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita peluang untuk melakukan ibadah-ibadah itu secara totalitas. Namun kaum muslimin rahimakumullah, syukur kita masih bisa diberi nikmat untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang lain. Dari mulai saum Arafah, salat Idul Fitri, lalu kemudian kita mengamalkan firman Allah fasholli li rabbika wanhar. Salat Idul Fitri, Idul Adha, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, juga sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama di tengah-tengah kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebentuk ibadah dan juga ibadah-ibadah lainnya pasti nuansanya ada dua. Hablum minallah, ketertundukan kepada Allah, dan hablum minan nas, kepedulian pada sesama. Karena memang itulah dua kalimat yang muncul dalam gelar kita sebagai seorang muslim. Tunduk patuh kepada Allah, muslim artinya menyelamatkan sesama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat salam untuk Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan ulama yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan di dunia ini dan juga akan bahagia kekal nanti di akhirat kelak. Inilah substansi dari ibadah kita sesungguhnya. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, saya ingin berwasiat pada diri saya dan seluruh anak bangsa, umat Islam khususnya di negeri ini. Mari kita mencontoh bagaimana Nabi Ibrahim, istri dan anaknya membangun peradaban manusia. Kota Mekah yang sekarang menjadi titik peradaban dunia. Semua manusia baik muslim maupun kafir kagum terhadap pembangunan kota Mekah. Ini adalah karena cita-cita doa yang telah dipancangkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau munajat kepada Allah yang diukir oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana, wahai Tuhanku, ini askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, dalam satu lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, bahkan tidak ada manusia yang menghuninya, inda baitikal muharram, tapi ini atas perintahmu karena di sini ada rumahmu yang terhormat. Kemudian visinya disampaikan oleh Nabi Ibrahim, liyuqimus shalah, saya tempatkan
anak keturunanku di tempat ini agar mereka tetap menjalin hubungan denganmu dalam bentuk sholat, menjaga akidah, iman kepada Allah dan diwujudkan dengan munajat kepadanya. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Visi yang kedua adalah jadikanlah hati manusia mencinta, mau tertawan dengan penduduk di tempat ini. Ini artinya Nabi Ibrahim punya visi interaksi sosial yang bagus di tempat itu. Dan yang ketiga adalah warzuqhum minas samarat, beri mereka rizki dari berbagai macam buah-buahan la'allahum yashkurun, visi agar umatnya bersyukur. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Nusantara ini, telah diwariskan oleh para founding father negeri ini kepada kita, mengambil inspirasi besar dari visi yang dicanangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Liyuqimus shalah. Para pendiri negeri ini telah mengamanatkan, ya Allah, aku titipkan semua warga negara Indonesia agar beriman dan bertakwa kepadamu. Oleh karena itu, kita yang mendapatkan titipan negeri ini wajib menjaganya. Dan yang paling pertama dijaga adalah visi ketuhanan, visi tauhid yang tidak boleh dihilangkan. Maka kita harus merapatkan barisan dan siap berkorban jika ada yang mau mengubah dasar negara yang berketuhanan kemudian dihilangkan ketuhanannya. Kita harus waspada terhadap siapapun orangnya yang menganggap sepele agama, yang berkeyakinan agama adalah opium, agama adalah mainan, agama adalah doktrin. Ini adalah dasar kehidupan jika kita ingin mencapai keadilan sosial. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena ini, kita harus betul-betul mewaspadai rumah kita, lingkungan kita dari rembesan komunisme yang tidak meyakini adanya Tuhan, liberalisme yang memisahkan antara kehidupan dan keyakinan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kehidupan. Sadarkan seluruh umat mulai dari rumah hingga pada pimpinan negara bahwa ucapan, tindakan, keputusan, hukum kebijakan yang diputuskan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Inilah ketuhanan yang Maha Esa yang akan menjamin sila berikutnya. Pancasila, sila kedua, ketiga, dan keempat itu sudah termaktub dalam visi Nabi Ibrahim. Faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim. Ingin kehidupan interaksi sosial di mana hati terjaga, saling mencinta, saling merindu, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai. Hanya orang-orang yang berketuhanan yang Maha Esa, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah yang bisa mewujud menjadi pribadi-pribadi yang adil dan beradab. Kita sedang kehilangan keberadaban dari negeri ini. Saling mencerca, saling mencemooh, saling mengutuk, saling mendoakan ketidakbaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya, man adali dhimmiyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, baik itu fisiknya maupun perasaannya, faqad adzantuhu bil harbi, aku mengumumkan perang dengan orang itu. Mana akhlak mulia? Mana keberadaban? Mana persatuan Indonesia? Kita disuruh menghormati, menghargai non-muslim. Namun yang terjadi sekarang mengerikan sekali. Ulama dicaci maki oleh mereka yang juga muslim. Mari kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Perbedaan sudut pandang, perbedaan organisasi, perbedaan aliran politik tidak harus membuat kita keluar dari sifat-sifat manusia yang adil dan beradab. Karena kita ingin mewarisi
sila kedua Pancasila. Biarkanlah kita berbeda pilihan kita, berbeda cara ibadah kita, tapi jangan memecah, mengkoyak warga negara ini. Kita harus pegang persatuan Indonesia karena diinginkan oleh Islam itu sendiri. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara ada etika yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga ditetapkan oleh para pendiri negeri ini. Kita harus sering-sering bermusyawarah. Harus sering-sering bermusyawarah. Kalau satu masalah dilanjut dengan bakar-membakar, bahkan cemooh-mencemooh, bahkan menuding antum ke neraka, saya doang yang ke surga, ente tidak NKRI, saya yang NKRI, kamu anti Pancasila, saya yang paling Pancasilais. Kalau sudah seperti ini, maka kita sebetulnya sedang mengesampingkan Pancasila yang kita sepakati bersama sebagai wujud kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bagi kita umat Islam, kita telah mengesampingkan budaya wasyawirhum bil amri. Musyawarahkan. Yang namanya musyawarah, kadang ada pendapat yang harus diterima, kadang ada pendapat yang harus ditunda. Kedewasaan kita yang harus terjadi pada kehidupan ini. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita peradaban yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah sebuah masyarakat yang mau bersyukur. Andaikan orang-orang kaya di negeri ini bersyukur, mencukup dengan kekayaan yang telah dilimpahkan kepadanya, maka tidak ada lagi itu korupsi. Tapi yang adalah haus dan haus, ingin menumpuk dan menambah, sehingga dia tidak peduli halal dan haram. Akhirnya terjadilah konglomerat tadi hasil korupsi. Sementara rakyat jelata, merana, berbagai kesempatan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang tidak berketuhanan, kesempatan dalam kesempitan dijaga. Mari kita perhatikan duit negara, berdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali pada rakyat. Duit negara bagaimana tidak dikorupsi oleh pejabat-pejabat tertentu. Ini butuh kekuatan doa dari kita semua. Bila orang-orang dhaif, bila orang-orang lemah sudah munajat kondisinya kepada Tuhan dan tidak ada lagi penjaga, maka tunggu jawaban dari langit. Kehancuran para petinggi-petinggi itu adalah sebuah keniscayaan. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau orang-orang kaya bersyukur kepada Allah, mereka bukan hanya tidak kemaruk, mereka juga sangat loyal, sangat solider, sangat dermawan. Zakat tidak cukup bagi mereka. 2,5% terlalu kecil bagi mereka. Maka mereka berinfak, bersedekah dahsyat sekali. Orang kaya yang sudah dermawan tidak menghitung saya kurban sudah dulu. Tapi tiap tahun, tiap ada Idul Adha ia kurban. Walaupun satu sapi itu buat 7 orang. Bagi orang kaya tidak lagi menghitung itu. Satu orang kaya bisa menyembelih 1000 unta. Kenapa? Karena dia sedang transaksi dengan Tuhannya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan Allah ganti tambah yang lebih besar. Tidak hitung-hitungan bahwa satu domba kita jadi kendaraan saya nanti di akhirat. Tidak lagi menghitung itu. Yang ada adalah dia ingin saudaranya bisa makan daging dimanapun itu berada. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus bersyukur bukan hanya orang kaya saja. Orang yang miskin, pas-pasan, fuqara dan masakin juga harus diajari untuk bersyukur. Karena mereka masih punya kesehatan, mereka masih punya ibadah, maka orang fuqara dan masakin yang bersyukur, mereka akan banyak berdoa, bukan mencuri, merampok kekayaan orang kaya. Kembali orang miskin yang seperti ini adalah orang miskin yang berketuhanan yang Maha Esa, yang tauhidnya masuk ke dalam dirinya. Orang miskin seperti inilah orang miskin yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab.
sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah visi peradaban yang harus dicontoh oleh negeri ini, oleh kita semua, mulai dari diri kita, rumah tangga kita, negara kita adalah hasil dari komitmen pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.